Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang pembesaran 50 ekor entok pejantan hasilkan 5 juta rupiah. Nah, untuk teman-teman sekalian, bagaimana caranya? Simak video ini tanpa di skip-skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, untuk teman-teman sekalian, video ini terkhusus bagi kawan-kawan sekalian yang sudah memulai berternak entok. Jadi, untuk teman-teman sekalian memang sudah ada entoknya dan sudah berjalan cukup lama ataupun masih setahun atau 2 tahun tapi masih belum memiliki konsep yang ada ataupun konsep yang saya buat, boleh teman-teman sekalian dibuat atau dicontoh. Sekali lagi, kalau untuk kawan-kawan sekalian yang mau eksperimen, coba-coba, bolehlah ini sekalian dibuku-bukukan, dicatat sebelum teman-teman sekalian memulai beternak entok di pejantan tadi. Nah, untuk modal khususnya untuk anakan entok itu kita buat nol, karena memang anakan yang kita besarkan ini terkhususnya dari kandang kita sendiri. Nah, untuk di kandang saya itu awal mulanya saya juga belajar yang mana cara memilih anakan entok pejantan dan anakan entok betina saja. Nah, di kandang saya itu biasanya saya membesarkan paling sedikit itu 50 ekor entok pejantan. Nah, yang mana dari usia 1 minggu itu, contohnya di kandang itu ada sekitar 100 ekor ataupun berkisar 150 ekor. Di situ saya pilih jantannya saja 50 ekor karena memang rata-rata rasio di kandang saya itu pejantan. Nih contohnya ada 1 ekor indukan, anaknya 11 atau 15 ekor. Rasio pejantannya itu bisa 70% sampai dengan 80%. Hanya sedikit sekali betina yang dihasilkan di kandang saya. Jadi memang kalaupun saya jual keluar itu jarang-jarang sekali memang saya seleksi, tapi ya saya pilih pejantan itu di kandang lebih kurang 50 ekor. Jadi memang kita hitung untuk anakan entok ini kita buat nol saja ya dulu kawan-kawan sekalian untuk modalnya, karena memang di sini saya tekankan bukan membeli dari luar kandang, tapi memang hasil anakan entok dari kandang itu kita besarkan sendiri, yang mana kita bisa memilih hanya pejantannya saja. Nah, untuk anakan entok dari usia 0 sampai dengan 3 minggu itu biasanya saya pakan full pabrikan. Nah, itu biasanya untuk 50 ekor sampai usia 3 minggu itu saya menghabiskan lebih kurang itu 30 kilo per untuk pembesaran, 30 kilo ya teman-teman sekalian. Nah, itu bisa kita siasati dengan pur yang paling murah, seperti merek-merek yang murah itu New Hope ataupun merek lainnya. Nah, kalau kita pakai 511 itu memang terlalu mahal menurut saya. Jadi kita cari saja yang murah-murah. Nah, setelah usia melewati 3 minggu kita bisa membuat pakan-pakan campuran. Nah, untuk di kandang saya sendiri di usia 3 minggu itu sudah saya campur dengan dedak padi ataupun terkadang itu saya lebih sering menggunakan tungkul jagung yang digiling, tepung KFC, dan juga saya menggunakan dedaunan teman-teman sekalian. Dedaunan seperti contohnya sayuran, limbah sayur kol, daun kangkung, daun ubi. Tapi yang paling bagus dan sering sekali saya gunakan itu adalah azolla. Tapi juga saya biasa menggunakan umbi-umbian yang ada di sekitaran kandang saya. Memang awal mulanya itu saya menanami yang namanya daun ubi, saya ambil singkongnya dan juga daun talas. Daun talas itu ada juga keladinya teman-teman sekalian. Jadi itu sangat baik sekali dari segi karbohidrat dan juga serat. Itu sangat baik sekali untuk pembesaran. Kalau untuk pembesaran, karbo itu sangat baik sekali untuk menambah bobot badan. Dan juga protein harus seimbang teman-teman sekalian. Jadi di usia 3 minggu itu sampai dengan panen saya udah menggunakan pakan-pakan alternatif. Maka peletnya itu saya kurangi sampai sedikit-sedikit, hanya pakan pur itu saya tambah di usia paling terakhir itu di 1,5 bulan itu udah nggak saya kasih pur lagi teman-teman sekalian. Nah, adapun di pemberian pur itu hanya sedikit saja dari proses pemberian pakan. Sampai di usia 1,5 bulan itu pemberian pur hanya 20% saja, contohnya 1 kilo. Nah, berarti yang kita beri hanya 200 gram saja teman-teman sekalian.
Nah, pembesaran seperti yang saya jelaskan ini itu untuk kawan-kawan sekalian yang memiliki waktu longgar. Seperti saya ini kan memang nggak ada pekerjaan yang terikat, jadi saya bisa meluangkan waktu mencari pakan-pakan alternatif di sekitaran rumah saya. Ya, contohnya di pajak saya mengambil limbah-limbah ikan, itu saya rebus setiap hari untuk menambah protein. Malah proteinnya lebih baik daripada protein yang ada di pur, teman-teman sekalian, karena memang saya cari memang protein alami dari keong mas. Terkadang saya dapat juga keong mas, teman-teman. Kadang bekicot itu saya rebus lalu saya berikan kepada anakan entok. Itu memang cepat sekali besarnya, cepat sekali gemuknya. Memang ini ditujukan untuk kawan-kawan sekalian yang memang ada waktu senggang untuk pembesaran, dan juga memang untuk yang low budget. Jadi kalau kita nggak ada budget, ya paling nggak kita memiliki waktu untuk mencari pakan-pakan alternatif yang mana pakan tersebut bisa kita gunakan untuk menghemat budget. Nah, biasanya saya memanen itu di usia 3 bulanan. Nah, di usia 3 bulanan itu saya biasanya menjual kilogram. Nah, untuk bobot biasanya di 3 bulan itu ada yang mencapai 2,5, 2,8, ada beberapa ekor memang, tapi tidak banyak itu yang dibobot 3 kg. Nah, untuk harga pasaran khususnya sekarang ini itu di harga 50.000 per kilogram. Nah, itu 50.000 per kilogram, teman-teman sekalian. Tapi untuk kalau orang datang hanya belinya sedikit-sedikit, contohnya 2-3 ekor, itu saya terapkan di harga per ekor. Nah, jadi per ekor itu di hari-hari seperti ini basor-basor muda yang masih baru full bulunya itu di harga 130 sampai dengan 125.000 per ekornya. Intinya pasaran di Medan itu bulunya sudah full. Maksudnya bulu full itu seperti apa? Bulu sayapnya itu sudah tumbuh. Tidak ada bulu yang terlalu muda, yang bulu-bulu merah itu. Karena memang pasaran di sini itu sukanya yang seperti itu. Jadi saya tidak bisa menyalahkan pasar juga, memang pasarnya seperti itu ya. Kita sebagai peternak harus mengikuti pasaran yang ada di tempat kita masing-masing. Nah, kita pukul rata saja itu di harga 125.000. Kalau per ekor kan tadi kita per kilo tadi kan 50.000, teman-teman sekalian. 50.000. Jadi kalau 2,5 kilo kita ambil ya. Kita ambil estimasi paling kecilnya itu 2,5 kilo itu berarti per ekornya kita dapat uang 125.000 rupiah. Nah, di situ teman-teman sekalian kita bisa kalkulasikan modal pakan yang ada ataupun yang dihabiskan entok kita selama lebih kurang itu 3 bulan. Nah, jadi 125.000 dikali 50 ekor itu kita dapat estimasi uang terendahnya itu 6.250.000 rupiah. Jadi estimasi terendah ya teman-teman sekalian, karena memang kan kita ambil hitungan gampangnya itu di bobot rata itu di 2,5 kg per ekor. Kan tadi saya jelaskan ada yang 2,8, ada yang mencapai 3 kilo walaupun hanya beberapa ekor. Tapi kita ambil gampangnya saja itu di 125. Kita hitung angka bulatnya 125.000 dikali 50 ekor. Jadi estimasi bobot badan di 2,5 kg. Nah, jadi ketemu uangnya itu di 6.250.000 karena 125.000 dikali 50 ekor itu dapat uangnya 6.250.000. Jadi kita estimasikan saja selama lebih kurang 3 bulan itu kita menghabiskan uang pakan itu sekitaran 1.250.000 rupiah. Karena memang untuk entok tadi paling enggak di usia 0 sampai dengan 1 bulan itu menghabiskan 250.000 rupiah karena memang masih di full pabrikan, full pakan pabrikan. Ada pula kalau kita ingin membeli pur yang murah itu di tempat saya itu banyak sekali mesiannya yang harga ataupun pur-pur pembuatan rumahan tapi memang kualitasnya sudah baik pula untuk pembesaran itu di harga 325.000 rupiah itu per saknya sekitar 50 kilo. Ada pula pakan atau pur BS, biasa saya gunakan itu pur BS ataupun sapuan kandang itu di harga 5.000 rupiah per kilonya. Nah, per kilonya itu dia biasanya per gonia itu satu saknya 60.000. Jadi satu sak 60.000 itu masih di harga 300.000 rupiah per gonia. Jadi memang pakan entok ini sebenarnya kita mudah-mudah saja asal kita memiliki waktu yang senggang. Nah, sebenarnya teori ini sudah pernah saya terapkan di kandang saya, makanya saya berani untuk menjelaskan kepada teman-teman sekalian. Apapun ceritanya memang harus dikerjakan dahulu,
berhasil atau enggaknya itu tergantung kawan-kawan sekalian. Oke, saya rasa paham dari penjelasan saya kali ini. Sekian dulu channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.